warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi azmain. Bismillahirrahmanirrahim binikmatil Islam, bismillahirrahmanirrahim binikmatil iman, bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi sayun fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Yang sama kita hormati Bapak Dr. Haji Said Subhan Posangi, kandidat guru besar. Yang saya hormati Ketua kelas, yang saya hormati Bapak Ibu peserta PPG di kategori 2. Dan salam atas junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan curahan rahmat akan sampai kepada beliau, keluarga, sahabat, dan insya Allah akan sampai kepada kita yang masih setia dan istiqomah untuk menjalankan perintah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ibu, untuk mengawali kegiatan kita di ujian komprehensif ini, mari sama-sama kita buka dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan aktivitas kita yang terjadwal hari ini, besok dan sampai tanggal 20 insya Allah berjalan dengan lancar dan sukses. Dan insya Allah kita semua juga dalam keadaan sehat walafiat. Baik Bapak Ibu, tadi sudah dilaksanakan kegiatan pertemuan awal penyamaan persepsi dari kami guru pamong dan dosen pembimbing terkait dengan kegiatan ujian komprehensif kita di hari perdana ini. Maka untuk itu mari kita sama-sama dengarkan arahan bimbingan penguatan dari Bapak Dr. Haji Said Subhan Posangi MPD. Pada Bapak disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala ahli wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Guru Pamong Bapak Kandidat Dr. Sutarjo Paputungan MPDI. Yang saya hormati teman-teman guru profesional, guru-guru hebat, peserta PPG pada kelas 2.A pada pendidikan profesi guru LPTKIN Sultan Hamengkubuwono Gorontalo. Patut kita bersyukur bahwa tahapan pelaksanaan pembelajaran pendidikan profesi guru sudah masuk pada tahap hari ini, yakni ujian komprehensif yang menjadi rangkaian dari pelaksanaan tahapan pembelajaran sejak pendalaman materi, lokakarya, field teaching, dan tahap ketiga atau keempat adalah kegiatan pelaksanaan ujian komprehensif. Tentu beberapa hal yang dapat saya sampaikan dari pelaksanaan ujian komprehensif ini. Ujian komprehensif ini salah satu pintu masuk menuju pada tahapan pelaksanaan PPL pada PPG tahun 2024, di mana kegiatan merupakan kegiatan yang dilaksanakan setelah selesai kita melakukan kegiatan review perangkat pembelajaran yang dilakukan dan mengacu pada tentu rambu-rambu penilaian komprehensif. Dan kegiatan ini dilaksanakan selama 3 hari ke depan atau sesuai dengan rasio kesiapan, ketersediaan waktu, dan jumlah mahasiswa yang ada pada masing-masing kelompok belajar. Untuk menilai kemampuan yang ada pada masing-masing peserta pada kegiatan ujian komprehensif ini adalah kita melakukan secara menyeluruh, baik secara teori, pedagogik, dan juga pengetahuan pada bidang studi yang dipelajari. Jadi penguasaan materi esensial itu menjadi penting, advanced materials yang kita pelajari sebelumnya
Jadi pada advance material itu kebermanaan atas apa, mengapa, dan bagaimana yang tentu bersumber dari perangkat pembelajaran yang dihasilkan. Dan aspek-aspek yang dapat dinilai dari pelaksanaan kegiatan ujian komprehensif ini adalah pada aspek pengetahuannya yang terkait dengan pengetahuan terkait pada pendalaman materi yang dipelajari, juga pengembangan bersama dan aspek-aspek pengembangan komponen perangkat pembelajaran, pendalaman dan penguasaan dalam proses pembelajaran, serta bagaimana kemampuan guru dalam melakukan asesmen. Hal-hal itu yang penting pada pelaksanaan ujian komprehensif. Dan juga Anda pada tahapan ini dalam perancangan modul pembelajaran, modul belajar terkait dengan pengembangan P5PRA misalnya dan PTK. Jadi semua yang diuji secara komprehensif saja ujian komprehensif. Jadi secara komprehensif, secara menyeluruh, apa yang sudah Anda dapatkan dari tahap awal pembelajaran sampai dengan tahap sebelum pelaksanaan ujian komprehensif. Harapannya adalah saudara-saudara sekalian benar-benar telah mendalami apa yang sudah dipelajari sebelumnya. Jadi tidak dia lewat begitu saja, lewat pintu kanan keluar pintu kiri, telinga kanan keluar telinga kiri, untuk menguji bahwa empatinya itu ada, tersisa. Pada ujian komprehensif inilah kita akan menguji kemampuan pengetahuan Anda dan juga semua yang Anda sudah pelajari. Jadi tidak perlu khawatir karena yang diuji komprehensifkan itu secara komprehensif adalah materi-materi yang sudah Anda dapatkan. Tidak di luar dari konteks pembelajaran PPG, tetapi semua yang Anda dalami, Anda pelajari, dan Anda pahami selang pelaksanaan pembelajaran pada kegiatan PPG ini. Sehingga tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Yang dikhawatirkan adalah ketidaksiapan Anda secara psikologi, secara psikis, maupun kesiapan bagaimana Anda berhadapan dengan penguji pada kegiatan ini. Dan ujian komprehensif ini sekali lagi ingin saya sampaikan adalah pintu masuk untuk tahap selanjutnya. Kalau rangkaian kegiatan pada pendalaman, perangkat, beberapa aspek pengembangan, terus review, masuk pada pre-teaching. Itu masih satu rangkaian. Ini rangkaian ini akan ditutup pada komprehensif. Jadi kalau tidak lulus komprehensif tidak bisa ujian skripsi. Begitu juga ini tidak lulus komprehensif ini tidak bisa masuk pada tahap PPL nanti. Karena di tahap PPL itu pada tahap itu adalah tahap akhir proses. Nah, menjelang kegiatan uji kinerja yang akan dilakukan. Uji kinerja itu pada tahap portofolio dan uji pengetahuan nanti. Maka inilah yang menentukan Anda bagaimana Anda bisa masuk pada tahap selanjutnya pada kegiatan PPL. Nah, saya kira ini hal-hal teknis yang perlu kami sampaikan dan juga perlu Anda pahami bahwa senantiasa ini tidak menjadi momok, tapi ini menjadi pemicu Anda untuk bisa merefresh kembali bahan-bahan pembelajaran, bahan belajar yang sudah diikuti sejak awal proses pembelajaran ini. Saya kira itu merupakan pengantar saya, dan selanjutnya saya silakan Pak Sutarjo untuk bisa menyampaikan hal-hal lain yang terkait dengan pelaksanaan ujian komprehensif ini. Saya kira demikian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teknis, nanti teknis juga akan disampaikan karena kita ini teknisnya one by one. Yang lain di luar pintu gerbang ruang Zoom sama-sama. Saya kira demikian. Terima kasih Pak Tarjo, terima kasih semuanya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Itulah pengantar, motivasi, dan juga arahan dari Pak eh, Dekan terkait dengan kegiatan kita di ujian komprehensif ini. Jadi tadi sudah sangat jelas bahwa kita melaksanakan kegiatan ujian ini secara keseluruhan, menguji bagaimana kemampuan teman-teman untuk bisa menguasai materi-materi yang sudah dipelajari pada kegiatan pendalaman sekaligus kegiatan praktik sebelum kegiatan ujian komprehensif ini. Baik Bapak Ibu, untuk mengawal kegiatan-kegiatan selanjutnya bisa sampai stop di sini dulu rekornya supaya tidak terlalu panjang untuk Di ujian komprehensif, saya mengundang Anda, mempersilakan Anda untuk membaca, membuka surah At-Tur, juz 27 ayat 1 sampai dengan selesai. Dilanjutkan dengan Anda menulis 5 ayat pada surat At-Tur itu. Baik, Pak. Anda membaca surah Al-At-Tur ayat 1 sampai selesai. Baik, Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tur wa kitabim mastur fi rakim min fi rakim mansyur wal baitil ma'mur was-saqfil marfu' wal bahril masjur. Inna 'adzaba rabbika lawaqi' ma lahu min dafi' yawma tamurru as-samaa'u mawra wa tirul jibalu sayra fawailun yawma idzil lil mukazzibin alladzina hum fi khawdi yal'abun yawma yud'una ila nari jahannam da'a hadhihi an-naru allati kuntum biha tukadzibun afasihirun hadza am antum la tubsirun islauha fasbiru aw la tasbiru sawa'un 'alaikum innama tujzauna ma kuntum ta'malun innal muttaqina fi jannatin wa na'im fakihina bima atahum rabbuhum wa waqahum rabbuhum adzabal jahim kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun muttaqina ala sururim masfufah wa zawwajnahum bihurin 'ain walladzina amanu
واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شائر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوما طاغون أم يقولون تفوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون
يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبه وإدبار النجوم. Oke, sudah. Sudah Pak. Ya, baik, Anda tuliskan 5 ayat pada surah At-Tur.
Sudah? Tunjukkan kalau sudah. Belum, Pak. 5 ayat saja, tidak usah banyak. Iya, Pak. Ayat terakhir, Pak. 5 surah, 5 ayat. Iya, ya. Sudah selesai, Pak. Oke, baik. Sudah, Cien? Sudah, Pak. Oke. Ya, perlu permantap lagi penulisannya ya. Baik, Oke. Pak. Ya. Oke, kita lanjut. Cien. Eh, Baik, Cien. Saya minta Anda dapat menjelaskan bagaimana teori belajar yang melandasi penyusunan rancangan pengembangan perangkat pembelajar atau modul ajar Anda yang sesuai dengan prinsip-prinsip Merdeka Belajar itu. Anda bisa jelaskan, dijelaskan. Baik, Pak. Untuk teori belajar, saya dalam penyusunan modul ajar, khususnya untuk modul ajar untuk PJBL, yakni teori konstruktivisme, yakni pencetusnya adalah
John Dewey, konstruktivisme ini menyatakan bahwa siswa membangun sendiri pengetahuan mereka berdasarkan pengalaman dan interaksi sosial, memperkenalkan konsep yang menunjukkan bahwa siswa belajar paling efektif ketika dibimbing di zona perkembangan potensinya. John Dewey menekankan pentingnya pengalaman langsung dalam pembelajaran di mana siswa belajar melalui tindakan dan refleksi. Kemudian teori belajar yang selanjutnya yakni teori belajar kognitivisme, yakni pencetusnya adalah Jean Piaget. Teori ini menekankan pada proses mental internal seperti berpikir, mengingat, dan memahami. Jean Piaget mengembangkan teori tahap perkembangan kognitif yang mencakup tahap sensorimotor, profesional, dan operasional konkret, serta operasional formal, menekankan peran struktur kognitif dalam memahami informasi baru dan pentingnya dukungan sementara dari guru. Kognitivisme menganggap bahwa belajar bukan sekedar respon terhadap stimulus, tetapi melibatkan pemrosesan informasi di dalam pikiran. Kemudian teori belajar yang ketiga, teori belajar behaviorisme. Teori ini berfokus pada perilaku yang dapat diamati sebagai hasil dari hubungan antara stimulus atau rangsangan dan respon atau reaksi. Dalam pandangan ini, belajar terjadi ketika individu merespon stimulus tertentu dan respon tersebut diperkuat melalui penguatan positif atau negatif. Kemudian teori yang keempat yakni teori humanisme yang dicetuskan oleh Abraham Maslow. Teori ini berfokus pada perkembangan individu secara menyeluruh, termasuk aspek emosional, sosial, dan intelektual. Abraham Maslow memperkenalkan atau menekankan bahwa kebutuhan dasar seperti rasa aman dan diterima harus terpenuhi sebelum individu dapat belajar secara optimal. Terima kasih, Pak. Tidak kedengaran suaranya, Pak. Mohon maaf. Mohon Anda jelaskan pengembangan pembelajaran terkait dengan perumusan tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, pendekatan TPACK, penyusunan pengembangan pembelajaran. Baik, Pak. Jadi untuk tujuan pembelajaran, ini sangat penting untuk merumuskan tujuan pembelajaran karena tujuan pembelajaran ini adalah langkah awal dalam pencapaian proses pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang jelas dan terstruktur membantu guru untuk fokus pada yang ingin dicapai dalam setiap sesi pembelajaran, serta memberi arah yang jelas kepada siswa tentang apa yang diharapkan dari mereka. Tujuan pembelajaran juga berfungsi sebagai dasar untuk
merancang materi, metode, dan evaluasi yang sesuai. Jadi dalam perumusan tujuan pembelajaran, jadi kita harus memahami kompetensi yang diharapkan. Kompetensi atau kemampuan apa yang ingin dicapai oleh kompetensi dasar yang berlaku, misalnya jika mata pelajaran pendidikan agama Islam, tujuan pembelajaran mungkin mencakup kemampuan misalnya memahami konsep puasa sunnah, mengamalkan puasa sunnah, atau menyelesaikan soal-soal tentang mengamalkan puasa sunnah. Kemudian yang berikut menggunakan kata kerja operasional. Jadi di dalam menyusun tujuan pembelajaran itu harus kita awali dengan misalnya tujuan pembelajaran yang pertama menjelaskan makna puasa sunnah. Kemudian yang kedua menyebutkan jenis-jenis puasa sunnah dan ketentuan puasa sunnah. Kemudian yang ketiga menyebutkan hikmah dari puasa sunnah. Kemudian untuk alur tujuan pembelajaran, ini merancang proses pembelajaran yang terstruktur dan sistematis. ATP atau alur tujuan pembelajaran menggambarkan langkah-langkah yang harus diambil untuk mencapai tujuan pembelajaran yang tadi, yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan adanya alur yang jelas, guru dapat memastikan bahwa setiap tahap pembelajaran dilakukan dengan tepat dan dapat membantu peserta didik atau siswa untuk mencapai kompetensi yang diinginkan. Jadi dalam menyusun alur tujuan pembelajaran, yang pertama itu menentukan tujuan utama pembelajaran, yang tadi sebelumnya tujuan pembelajaran. Kemudian yang kedua membagi tujuan utama menjadi tujuan perkecil seperti yang tadi itu. Misalnya tujuan yang pertama itu peserta didik diharapkan dapat memahami dan mengamalkan puasa sunnah. Jadi tujuan utama yang ingin diperkecil itu tadi yang tiga poin yang saya sebutkan, seperti menjelaskan makna puasa sunnah, menyebutkan jenis-jenis puasa sunnah, kemudian yang terakhir menyebutkan hikmah puasa sunnah. Kemudian yang berikut dalam menyusun KKTP atau kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Ini juga sangat penting. Mengapa? Karena guru untuk menilai sejauh mana siswa telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kriteria ketercapaian ini memberikan patokan yang jelas dan objektif bagi guru untuk mengukur hasil pembelajaran. Dengan memiliki kriteria yang tepat, guru dapat memberikan umpan balik yang konstruktif dan terstruktur. Kemudian dalam menyusun KKTP yang harus kita perhatikan, jadi yang pertama itu menentukan indikator pencapaian. Kemudian yang kedua, menggunakan kata kerja yang dapat diukur. Misalnya seperti memahami makna puasa sunnah. Kemudian yang berikut, menggunakan rubrik penilaian. Jadi dalam KKTP harus ada rubrik penilaian, misalnya level 1 kurang, level 2 cukup, level 3 baik, dan level 4 sangat baik. Mungkin hanya itu, Pak. Terima kasih.
Mohon maaf Pak, tidak kedengaran suaranya. Selanjutnya Anda bisa menjelaskan komponen apa saja dalam perangkat pembelajaran dan dijelaskan masing-masing komponen tersebut. Baik Pak. Jadi komponen yang harus ada dalam modul pembelajaran itu ada informasi umum, itu dari sekolah, mata pelajaran, tema apa, fase, kelas, alokasi waktu, tahun pelajaran, kemudian nama penyusun. Kemudian bagian yang berikut yakni kompetensi awal, misalnya peserta didik dalam mengamalkan puasa sunnah. Kemudian di situ harus ada profil pelajar Pancasila dan profil pelajar rahmatan lil alamin. Kemudian sarana dan prasarana. Di sarana dan prasarana itu ada alat dan bahan seperti LCD, laptop, ada papan tulis, spidol, buku paket, atau alat dan bahan lainnya. Kemudian ada materi. Jadi di materi itu ada buku paket juga. Kalau misalnya ada link YouTube bisa, atau ada kita gunakan PowerPoint juga bisa. Kemudian sumber bahan ajar, sumbernya itu bisa dari YouTube atau buku paket. Kemudian ada target peserta didik. Jadi target yang akan kita ajar di dalam modul tersebut itu siapa? Jadi peserta didik reguler. Kemudian harus ada model pembelajaran apa yang akan kita ajar pada modul itu. Jadi harus kita tentukan, misalnya Project Basic Learning, PJBL. Kemudian ada tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran itu sangat penting. Tidak bisa kita menghilangkan tujuan pembelajaran di dalam modul itu. Karena itu menjadi langkah awal yang akan kita sampaikan kepada peserta didik ketika kita nanti akan mengajar di dalam kelas. Kemudian ada KKTP, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Kemudian ada pemahaman bermakna. Misalnya pemahaman bermakna diharapkan peserta didik mampu menjelaskan makna puasa sunnah dengan baik dan benar. Kemudian harus ada pertanyaan pemantik. Situ peserta didik diberikan pertanyaan pemantik dengan tujuan mengunggah rasa ingin tahu peserta didik. Pertanyaan pemantiknya seperti apa yang dimaksud dengan puasa sunnah, atau coba siapa yang bisa menyebutkan jenis-jenis puasa sunnah dan lain sebagainya. Kemudian di dalam modul juga ini yang terpenting, jadi harus ada kegiatan pembelajaran, baik dari langkah-langkah seperti ketika kita awal masuk menyiapkan peserta didik, menyapa, memberi salam, menanyakan kabar mereka baik atau tidak, ada yang sakit atau tidak, kemudian memeriksa, mempersiapkan lembar kerja peserta didik. Nah, kemudian yang berikut itu ada langkah-langkah pembelajaran, kegiatan pembukaan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Kemudian yang terakhir yakni itu ada asesmen. Ada asesmen penilaian pencapaian tujuan pembelajaran. Asesmen itu ada asesmen diagnostik, formatif, dan sumatif. Mungkin demikian Pak. Terima kasih. Mohon izin Pak, tidak kedengaran suaranya. Selanjutnya, Cien, Ya Pak. Anda bisa menjelaskan asesmen dalam rancangan pembelajaran yang Anda biasa susun. Asesmen dalam rancangan pembelajaran itu asesmen apa saja? Dijelaskan. Baik Pak.
Jadi asesmen yang biasa saya rancang dalam menyusun di dalam modul pembelajaran itu ada asesmen diagnostik, yakni itu kita melakukan asesmen awal. Jadi kita di situ bisa mengukur mana yang sudah mampu dan belum mampu untuk melakukan pembelajaran yang akan kita ajarkan pada saat ini. Kemudian yang kedua, formatif. Jadi penilaian formatif ini penilaian proses. Jadi di saat terjadi proses pembelajaran, jadi di situ ada LKPD, ada tugas kelompok maupun tugas individu, atau ada pemaparan di depan kelas, itu akan dinilai dengan asesmen formatif. Kemudian kalau untuk yang asesmen sumatif, itu berupa tes tulis ataupun tes lisan juga bisa. Mungkin itu Pak, terima kasih. Ya, baik selanjutnya saya beri waktu untuk praktek mengajar. Mungkin paling lama 15 menit Anda menyampaikan proses pembelajaran dalam tema yang Anda tetapkan. Disilakan, 15 menit. Baik Pak. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik? Sehat semua? Oke, sehat semua. Sudah sarapan semua? Oke, sudah. Sudah berapa kali sarapan? Oh, ada yang sudah 3 kali ya? Aduh, hati-hati ini yang sudah 3 kali sarapan ya. Nanti sudah tidak siap belajar nanti. Karena kalau sudah kenyang, pasti bawaannya ngantuk. Nanti lain kali sarapannya sedikit-sedikit aja ya. Oke. Adik-adik ada yang tidak hadir pada hari ini? Oh, ada. Siapa? Oh iya. Fajrin sakit ya? Oh iya. Fajrin sakit. Kemudian ada lagi yang tidak hadir? Oke, hanya Fajrin saja ya. Oke. Jadi adik-adik sebelum belajar seperti biasa, yang akan kita lakukan selanjutnya apa? Ada yang bisa? Oh, bukan, belum jam istirahat. Ini waktunya berdoa, doa belajar. Jadi, ketua kelas, siapa di sini yang ketua kelasnya? Oh, Ismet. Ayo, silakan pimpin doanya ya. Jadi, ketika kita berdoa, seperti apa posisi kita? Angkat tangan, tunduk ke bawah dan siap berdoa. Tidak ada yang berdoa kore sana, kore sini. Jadi fokus berdoa ya, supaya ketika kita belajar nanti, kita akan materi-materi yang akan Ibu ajarkan akan masuk ke ingatan adik-adik. Oke, silakan berdoa. Oke, baiklah. Sudah selesai berdoa ya? Sudah siap belajar? Oke, sudah siap. Oke, sebelum Ibu akan menjelaskan materi, Ibu akan membacakan dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, yang pertama, menjelaskan makna puasa sunnah dengan benar. Kemudian yang kedua, menjelaskan jenis dan ketentuan puasa sunnah. Yang ketiga, menjelaskan hikmah dan ketentuan puasa sunnah. Oke, adik-adik, ada yang tahu apa itu puasa sunnah? Oke, puasa Senin Kamis. Itu jenis-jenis puasa sunnah.
Senin, ada yang biasa puasa Senin dan Kamis atau hanya Senin saja? Oh, ada yang belum pernah. Oke, jadi ini kan adik-adik sudah kelas 6, jadi sudah wajib melaksanakan puasa. Bagi kalau laki-laki itu tidak ada alasan untuk tidak puasa. Kalau perempuan ya mungkin akan ada halangan yang datang setiap bulan dan itu tidak diminta-minta. Oke? Ada yang bisa menjelaskan apa itu puasa sunnah? Oke, tidak ada ya. Jadi puasa sunnah adalah berasal dari bahasa Arab yaitu saum atau siam yang artinya menahan diri. Sedangkan menurut istilah bahwa puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa seperti makan dan minum, mulai dari terbit fajar sebelum subuh atau sebelum subuh sampai terbenam matahari atau waktu maghrib. Kemudian jenis-jenis puasa sunnah. Jadi yang pertama itu ada puasa Syawal. Puasa Syawal yaitu berpuasa 6 hari pada bulan Syawal setelah hari raya Idul Fitri. Oke. Jadi yang pertama ini ada yang sudah pernah melaksanakan puasa Syawal? Biasakan setelah hari raya Idul Fitri itu sudah masuk 1 Syawal. Jadi yang dinamakan puasa Syawal itu yang itu ya. Jangan puasa Syawal dilaksanakan pada bulan Zulhijjah misalnya. Jadi puasa Syawal itu ya harus dilakukan pada bulan Syawal, 6 hari setelah hari raya bukan Idul Adha, Idul Fitri. Oke, yang kedua, puasa Senin Kamis, yaitu berpuasa pada setiap hari Senin dan Kamis. Adik-adik ada yang sudah melaksanakan puasa Senin dan Kamis? Oh, tidak ada. Jadi puasanya hanya di hanya bulan Ramadan. Jadi puasa Senin Kamis ini bisa dijadikan sebagai latihan kita untuk menyambut puasa Ramadan. Karena itu kita berpuasa selama sebulan. Kemudian yang ketiga, puasa Arafah, yaitu berpuasa pada tanggal 9 Zulhijjah atau hari sebelum hari raya nanti ini Idul Adha. Kenapa tadi ada yang jawab Idul Adha? Jadi puasa Arafah itu berpuasa pada tanggal 9 Zulhijjah atau hari sebelum hari raya Idul Adha. Oke, ada yang melaksanakan puasa Arafah? Oh, katanya semua makan daging, jadi saya tidak berpuasa. Oh, tidak boleh ya. Jadi sebelum hari raya Idul Adha itu pada tanggal 9 Zulhijjah, kita harus melaksanakan puasa Arafah. Oke. Yang keempat, puasa Asyura, yaitu puasa sunnah yang dilaksanakan pada tanggal 10 Muharram. Oke. Ismet pintar ya. Kemudian yang kelima, puasa Sa'ban. Puasa sunnah yang dilaksanakan pada pertengahan bukan bulan Oktober. Bulan Sa'ban atau dinamakan nisfu Sa'ban. Oke. Kemudian yang keenam, puasa Tasu'ah, yaitu berpuasa pada tanggal 9
9 apa? 9 Muharram. Kemudian yang berikut, oke, syarat sah puasa sunnah. Jadi yang pertama itu harus beragama Islam. Adalah orang yang melaksanakan puasa haruslah beragama Islam. Ada yang selain agama Islam di kelas ini? Oh, tidak ada, Islam semua. Jadi wajib melaksanakan puasa jadi kita harus melaksanakan puasa sunnah bagi yang beragama Islam. Kemudian yang kedua itu mumayyiz atau anak yang telah dapat membedakan antara hal yang bermanfaat dan berbahaya bagi dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga suci. Bukan film suci yang dulu-dulu ini ya. Ini suci yaitu tidak dalam keadaan haid dan nifas. Bagi tidak ada laki-laki yang berhaid. Bagi perempuan atau ibu yang sudah menikah. Oke. Yang keempat, berpuasa di waktu yang diperbolehkan. Kemudian yang kelima, mendapat izin dari suami. Adik-adik kan belum bersuami dan istri, jadi tidak perlu minta izin dari suami ya. Jadi untuk syarat sah puasa yang terakhir ini bagi contohnya ibu kan sudah berkeluarga, jadi kalau ingin melaksanakan puasa sunnah harus minta izin. Pak, Mak, puasa sunnah dulu ya, gitu. Oke. Sampai di sini ada yang ditanyakan adik-adik mengenai materi yang sudah Ibu jelaskan tadi? Oke, sudah paham semua ya? Oke, materi terakhir kita yakni hikmah dan keutamaan puasa sunnah. Yang pertama, penyempurnaan kekurangan ibadah wajib. Jadi puasa sunnah ini penyempurna kekurangan ibadah wajib. Kemudian yang kedua, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, menjaga kesehatan dan kebugaran. Yang keempat, menumbuhkan kepedulian sosial. Dan yang kelima, menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, dari penjelasan Ibu tadi ada yang ingin ditanyakan adik-adik? Oke, tidak ada ya. Jadi setelah Ibu menjelaskan materi tadi, Ibu akan membagi adik-adik menjadi 3 kelompok. Jadi masing-masing kelompok itu akan membuat poster mengenai puasa sunnah. Jadi setelah adik-adik akan menyelesaikan tugas kelompok itu, jadi masing-masing kelompok akan mempresentasikan di depan kelas dan kelompok lain. Jika ada yang ingin ditanggapi, itu disilahkan. Jadi Ibu kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan. Oke, dipersilakan adik-adik untuk mengerjakan tugas kelompoknya. Jadi kelompok yang sudah selesai nanti angkat tangan dan nanti Ibu akan persilakan maju di depan kelas untuk mempresentasikan hasil dari kerja kelompok. 5 menit Ibu kasih ya.
Jadi harus dimanfaatkan waktu yang diberikan karena waktu kita itu terbatas. Oke, baik. Kelompok 3 yang sudah selesai ya. Oke. Oke, kelompok 3 disilakan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok. Oke. Ya, oke. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok 3. Presentasi yang sangat bagus. Jadi, ke depan kelompok 3 harus lebih semangat lagi dari hari ini ya. Ini sudah bagus sekali. Oke. Sekarang kelompok. Oke. Oh iya, kelompok 1. Oke, disilakan untuk kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok. Oke, siapa yang akan mempresentasikan? Ibu persilakan. Oke. Oke, bagus ya penampilan dari kelompok 1. Sangat menarik. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Oke, kelompok terakhir, kelompok 2. Oke, silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan. Oke, sangat bagus. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok 2. Ayo, silakan kelompok 2, silakan kembali ke tempat masing-masing. Oke, jadi semua kelompok tadi yang sudah memaparkan hasil diskusinya di depan kelas itu sangat bagus. Jadi ke depan lebih ditingkatkan lagi ya. Oke. Kemudian setelah adik-adik mempresentasikan dan Ibu beri penghargaan atau reward dalam kelompok, jadi kita melanjutkan untuk tugas individu. Oke, tugas individu ini masing-masing individu ya, bukan berkelompok lagi. Oke, tugasnya yang pertama menjelaskan makna puasa sunnah. Yang kedua, menyebutkan jenis puasa sunnah. Yang ketiga, menyebutkan hikmah puasa sunnah. Jadi, bagi siapa yang sudah selesai mengerjakan, Ibu kasih waktu 5 menit lagi untuk menyelesaikan. Jadi, yang sudah selesai, silakan dikumpulkan di ketua kelas dan ketua kelas yang akan menyerahkan ke Ibu. Oke, sudah selesai semua ya? Ya, bagus. Jadi ke depan seperti ini ya dalam mengerjakan tugas kelompok maupun individu. Oke. Alhamdulillah pembelajaran kita pada hari ini sudah berada di penghujung pembelajaran. Jadi ada yang bisa menyimpulkan apa yang sudah menjadi materi kita pada hari ini? Oke, masih malu-malu. Harus berani. Oh, tidak mau. Oke, nanti Ibu yang akan menyimpulkan. Jadi, makna puasa yaitu menahan diri. Menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, seperti makan dan minum, mulai dari terbit fajar dan sampai terbenam matahari. Kemudian jenis-jenis puasa, tadi sudah Ibu jelaskan. Ada puasa Syawal, puasa Senin Kamis, puasa Arafah, puasa Asyura, dan puasa Sa'ban. Kemudian syarat sah puasa sunnah. Yang pertama itu harus beragama Islam. Oke. Yang kedua, mumayyiz. Mumayyiz itu apa? Anak yang telah dapat membedakan yang baik dan buruk. Kemudian yang ketiga, suci, yang tidak dalam keadaan haid dan nifas. Kemudian yang keempat, berpuasa di waktu yang diperbolehkan. Yang terakhir, mendapat izin dari
suami bagi yang sudah berkeluarga. Kemudian hikmah puasa. Jadi yang pertama itu menyempurnakan kekurangan ibadah wajib. Kedua, menjaga kesehatan dan kebugaran. Dan yang ketiga, menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah. Oke, setelah Ibu menyimpulkan, ada yang ingin bertanya lagi? Oke, sudah tidak ada lagi ya. Jadi insya Allah minggu depan kita akan bertemu kembali dengan materi yang baru lagi. Dan akan Ibu tanyakan pada minggu depan materi yang yang telah kita pelajari pada hari ini. Mungkin hanya ini yang bisa Ibu sampaikan. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak kedengaran suaranya, mohon maaf Pak. Baik, terima kasih Saudara Cien yang sudah mempraktekkan proses pembelajaran dalam beberapa waktu yang sudah dilakukan. Dan terakhir saya hanya ingin mengkonfirmasi kembali terkait dengan pengembangan proyek modul proyek P5PPRA maupun P5PPRA dan sekilas tentang penyusunan profilnya, tujuan dan aktivitas serta asesmennya. Mungkin Anda bisa jelaskan secara ringkas. Baik Pak. Jadi untuk modul proyek P5 yang saya susun, temanya itu gaya hidup berkelanjutan dengan topik peduli sampah, lestarikan bumi, dengan proyek profil pembuatan hiu paus dari penutup botol bekas. Kemudian untuk